Halo sahabat babies, kembali lagi sama aku yang udah lama gak muncul dan akhirnya diberi kesempatan untuk bisa sharing lagi sama kalian. Gimana hari ini? Capek ya? Kenapa? Ngerasa insecure? Kalian tahu gak kalau jawaban dari semua masalah kalian dan semua pertanyaan kalian itu ada di dalam Al-Quran? Kalau kalian ngerasa insecure, coba kalian baca ayat-ayat Al-Quran yang jadi mood booster untuk kalian. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya salah satunya ada di surat Al-An'am ayat 116. Yang bunyinya kayak gini. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kalian tahu gak maksud kebohongan yang ada di dalam surat Al-Quran itu apa? Contoh simpelnya kayak gini. Kalau misalnya dalam dunia maya, pasti semua orang ingin memperlihatkan dan berlomba-lomba untuk melihatkan ke publik kalau mereka semua itu ada di high class gitu. Kayak mereka selalu memperlihatkan sisi kebaikan mereka dan mereka selalu menutupi kekurangan diri mereka, sama seperti halnya kita. Jadi untuk apa ngerasa insecure? Karena kita semua itu sama. Yang membedakan hanya pahala. Ya aku emang bukan orang yang suci atau kayak sok tahu gitu, tapi aku di sini mencoba untuk memberi semangat kepada kalian dan sambil sharing juga. Maka dari itu, untuk apa kalian ngerasa insecure padahal kita semua itu sama. Dan ada satu lagi, kalimat mood booster aku yang biasanya aku pakai untuk diri aku sendiri. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 104 yang bunyinya kayak gini. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Kalau menurut aku sendiri, kita tuh semua kan sama. Jadi kalau misalnya kita ngerasa insecure, mereka yang kamu lihat sebenarnya kalau ngeliat kamu tuh juga ngerasa insecure. Dan aku memaknai ini karena aku tahu hal itu udah jadi hukum alam. Lanjutannya gini, sebagaimana yang kamu rasakan, sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana. Jadi ketika kamu merasa insecure, kamu tuh cuma ngebuang-buang waktu kamu. Insecure boleh, wajar banget bagi setiap manusia. Tapi yang gak wajar kalau insecure-nya itu terus-terusan. Mungkin di luar sana banyak juga orang yang udah selesai dari tahap insecure mereka karena mereka sadar waktu yang mereka habiskan hanya perjuangan sia-sia. Dan mereka pandai bersyukur, sedangkan kalian masih pandai mengukur. Jadi, ubah mindset kalian. Nah, hal apa sih yang membuat kita nggak pernah ngerasa insecure lagi? Atau membuat kita hatinya jadi terbebani? Atau sedih hatinya, gundah, dan merasa risau? Semua itu sebenarnya adalah penyakit hati. Dimana saat kita ngerasa seperti itu, artinya kita ragu akan kebesaran Allah. Di saat kita ragu, di saat kita nggak percaya semua kebesaran Allah, disitulah muncul prasangka-prasangka buruk. Dan ketika prasangka buruk itu datang, itu yang membuat kalian insecure, itu yang membuat hati kalian tuh selalu risau, selalu gundah. Karena kalian hanya percaya hal-hal ilmiah, apa yang kalian lihat. Kenapa orang-orang zaman dulu selalu melihat keajaiban? Karena orang-orang zaman dulu percaya bahwa keajaiban itu ada yang nggak bisa dilihat, dan mereka nggak terlalu memikirkan, nggak terlalu memusingkan tentang apa yang mereka lihat sekarang.
entah itu contohnya keuangan, tentang privilege, atau apapun itu, mereka selalu pasrahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang membuat mereka mendapat sebuah keajaiban-keajaiban yang mungkin kalau misalnya kita pikir menggunakan akal manusia itu rasanya mustahil banget. Tapi hal itu nyata. Kita memang memiliki keterbatasan, tapi dari keterbatasan itu kita dapat membuat dunia menjadi berbeda dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan. Aku tahu, you can do it. Jadi lakukan hal yang berbeda. Jangan ngikutin orang, jangan ngikutin standar orang. Karena kalau kalian mau dicintai sama orang, cintailah diri kalian sendiri dulu. Jadi gimana orang mau mencintai kita kalau kitanya aja ngerasa gak pede sama diri kita? Karena itu semua udah hukum alam. Ketika kita mencintai diri kita sendiri dulu, maka orang lain juga akan bisa menerima kita. Oh iya, di video aku selanjutnya aku bakal bahas gimana cara kita bersyukur untuk menerima diri kita sendiri dan membuat hati kita selalu merasa tenang dari rasa kegelisahan yang mungkin kalian takuti, atau entah itu kehidupan di masa depan, entah itu tentang masa lalu kalian yang selalu menghantui kalian, atau apapun itu. Agar hati kalian merasa lebih tenang lagi, aku mau membahas di video selanjutnya kayak hal apa yang harus kalian lakuin, contohnya gimana, terus juga pokoknya banyak lah. Susah untuk dijelasin sekarang. Kayak cinta. Oke, sampai di sini aja sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan maaf banget kalau misalnya dari tadi aku ngomong kecepetan, jadi berlibet-libet gitu ngomongnya. Soalnya aku ngomongnya cepet-cepet gitu. See you sampai di video selanjutnya. Sahabat Dedis.